Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya dalam kondisi sehat dan luar biasa ya kan? Nah, hari ini ibadahnya ditemani oleh Kak Nunut. Hari ini kita ibadah untuk tanggal 1 Agustus 2021. Tapi sebelum memulai ibadah kita, Kakak Nunut pengen tahu nih, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab belum? Alat tulis dan juga tabungannya, celengan, karena kita akan ada persembahan. Nah, sepertinya adik-adik sudah menyiapkan semuanya, berarti sudah siap. Sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ibadahnya hari ini tanggal 1 Agustus 2021 dengan tema Aku Ingin Taat Berdoa. Kita akan menyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 3 dengan judul Senang di Gereja. Yuk Bang Glenn. Hatiku senang berkumpul bersama di gereja. Bahagia, bahagia dengan teman semua. Senang, senang, hatiku senang berkumpul bersama di gereja. Bahagia, bahagia dengan teman semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah beriku bahagia di gereja, di bait Allah. La 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 la. Memuji Tuhan sukacita, ku bahagia. Adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita hari ini, tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Seperti biasa, Inang akan membaca di sini dan adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Yuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tokoh Daniel. Apa yang terjadi dengan Daniel? Nah,
kita akan belajar lebih banyak lagi tentang Daniel dalam ibadah kita hari ini. Tapi nggak banyak-banyak kali, cuman kita akan kembali mereview ulang ingatan kita. Apa masih ingat nggak dengan Daniel dan apa yang dilakukan oleh Daniel itu? Tapi kali ini Inang Pendeta tidak sendiri. Inang Pendeta akan ditemani oleh Kak Nunut dan Boni. Kak Nunut, Boni. Hai Inang. Hai adik-adik yang ada di rumah. Iya. Siap. Nah, apa kabar nih Kak Nunut sama Boni? Kabar Kak Nunut luar biasa. Kalau Boni gimana ya? Kita tanya dulu ya. Hai Inang. Hai Kak Nunut. Hai juga Boni. Gimana kabarnya hari ini? Aku luar biasa. Yeay, Kak Nunut, Boni, dan Inang Pendeta kabarnya luar biasa sehat dan happy selalu. Apalagi kalau udah mau ketemu adik-adik ya Kak Nunut Iya ya. dong, Inang, pastinya happy terus. Iya. Nah, semoga adik-adik semua juga di rumah sukacita, happy, bahagia. Apalagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak Nunut dan Boni. Nah, tapi sebelumnya Inang Pendeta mau tanya dulu nih. Adik-adik di rumah dan Boni masih ingat nggak siapa itu Daniel? Aku ingat dong Nang, soalnya ini cerita favorit aku. Daniel itu yang di Gua Singa. Salah, ya ampun. Salah? Masa Daniel di Goa Singa? Yang benar aja. Emang di mana? Daniel itu loh yang di dalam perut ikan. Itu bukan Inang. Iya. Bukan ke teman-teman. Itu Nabi Yunus, Inang. Masa sih? Iya. Masa Inang Pendeta salah? Nggak Ya mungkin kan teman-teman. lah. Kan Nabi Daniel itu dalam Goa Singa. Kan ada lagunya Nang. Gimana? Daniel di perut ikan. Salah Inang, tidak. Oke, coba Inang lihat dulu di Alkitab. Daniel itu di Goa Singa apa di dalam perut ikan ya? Singa, Inang. Oh, maaf. Inang, bisa Iya. aja. Oke, adik-adik semua, ternyata Boni benar. Iya. Daniel itu berada di dalam Goa Singa. Tapi kenapa Daniel ada di dalam Goa Singa ya? Kenapa ya, Boni? Nabi Daniel jalan-jalan sore kali Nang di Goa Singa. Ya ampun, Boni. Jalan-jalan sore kok ke Goa Singa? Aduh adik-adik semua, ada yang jalan-jalan sore ke Goa Singa? Tidak ada sepertinya Inang. Boni gimana sih? Iya. Ceritain dong Inang. Ternyata Iya. Daniel itu dihukum, dimasukkan ke dalam Goa Singa. Nah pertanyaannya, kenapa dihukum? Pasti bandel ya Inang. Bukan. Oh, bukan. Daniel itu Iya. anak yang baik. Oke. Daniel itu anak yang taat kepada Tuhan. Wow. Daniel itu anak yang selalu Iya. dengar-dengaran dengan Tuhan. Terus kenapa dia dihukum Inang? Iya, karena pada waktu itu dia diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi dalam kerajaan yang dipimpin oleh Darius waktu itu. Oh, begitu. Iya. Nah, jadi dari pemberitaan firman Tuhan yang kita baca bahwa Iya. Darius itu mengangkat 3 orang menjadi pejabat tinggi dalam kerajaannya, termasuk Daniel ini. Tapi ya mungkin ada orang yang jealous, ada yang cemburu, Siapa ada itu yang iri hati, ada yang nggak suka gitu. Kenapa Daniel diangkat jadi pejabat tinggi sementara Daniel itu kan ini orang yang menyembah Tuhan Allah, Yang gitu. taat kan, yang Ina? taat kepada Tuhan Allah, Iya. gitu. Kenapa harus dia, Iya. gitu kan? Makanya mereka melapor, gitu. Mereka nggak suka, gitu. gitu. Nah,
Jadi Daniel itu akhirnya di kayak itu loh, kayak ada yang mata-matain gitu. Ini Daniel ngapain gitu kan? Spy Ya gitu, gitu deh. Gitu, Nah teman-teman, ya. jadi mereka melihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Memang Daniel seperti itu. Dia nggak mau bohong gitu. Kalau memang dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Allah gitu, bahwa dia adalah orang yang taat berdoa, taat memuji Tuhan gitu. Dia nggak mau bohong. Dia memang orangnya jujur. Nah, jadi memang kalau tadi dalam firman yang kita baca dibilang di rumah Daniel itu pun dia punya tingkap-tingkap katanya gitu kan. Ada tempat memang untuk dia berdoa kepada Tuhan. Nah katanya disitulah dia berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu. Iya, nah karena itulah makanya dia, kalau kita baca nanti lagi firman Tuhan bahwa di situ diberitakan kepada kita nanti Daniel akan diadili, lalu kemudian dimasukkan ke dalam goa singa. Ternyata begitu rupanya ceritanya. Nah, Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Kalau orang-orang berpikir waktu itu pasti Daniel sudah sudah dimakan oleh singa-singa itu. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Iya, ya kan adik-adik semua masih ingat kan cerita tentang Daniel? Daniel diselamatkan oleh Tuhan ketika dia dimasukkan ke dalam goa singa. Iya, kenapa? Karena memang Tuhan sangat mengasihi Daniel. Daniel juga sangat mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik semua, Boni dan Kak Nunut. Nah, jadi hari ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa bagi adik-adik semua yang selalu taat berdoa kepada Tuhan, yang selalu taat memuji Tuhan, pasti akan menerima keselamatan. Berarti Boni juga terima Inang ya? Begitu Boni. Jadi kita semua yang taat kepada Tuhan, yang nggak malas-malas berdoa, yang nggak malas-malas baca firman Itu Tuhan. aku banget, Nang. Aku banget. Nah, Cici. Iya, Inang. Iya kan teman-teman di rumah? Gak boleh bohong loh. Inang. Agak suka ini sih, Nang. Terlambat dikit. Nah, gitu adik-adik semua. Jadi gak boleh malas. Hari ini berdoa, besok enggak. Besoknya lagi berdoa, besoknya lagi enggak berdoa. Nggak boleh. Tapi setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan. Misalnya nih, Nang, kalau aku kelaparan nih, terus aku kan udah lapar nih, Nang. Aku kelewat doanya boleh nggak? Tidak boleh tidak boleh ya. Ayo adik-adik semua kita bilang no kepada Boni. 1, 2, 3. No. Tidak. Nggak boleh. Selapar-laparnya kita jangan sampai lupa berdoa. Nah adik-adik semua, kalau adik-adik sedih, adik-adik senang, adik-adik mau ujian, adik-adik mau belajar, mau bepergian, jangan lupa untuk berdoa, ya kan? Karena kalau kita berdoa, kalau kita puji Tuhan, kalau kita dengar-dengar firman Tuhan, kalau kita mendengarkan pembelajaran, kita beribadah kepada Tuhan, tadi katanya apa? Bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Iya, kita akan dilindungi, kita akan dijagai, kita akan diberkati dalam hidup kita. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Boni. Oh gitu ya. Iya. Gitu teman-teman, ternyata. Kita justru harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus semakin rajin beribadah, nggak boleh malas. Udah ketemu hari Minggu, mendingan tidur deh, Inang Pendeta. Tidak boleh, Inang ya.
juga beribadah. Mending tidur, main game, main ini, main itu gitu. Nggak boleh. Inang, boleh nggak kalau ibadahnya tapi kita belum mandi, boleh nggak? Abis Masa mau tangan ketemu tuh. Tuhan bau, ya kan? Harusnya kalau mau ketemu Tuhan, mau beribadah, satu, mandi Ya. dulu dong. Oke, mandi. Iya. Dua, Ya. pakaian yang rapi dong. Baik, Inang. Tiga, semuanya dipersiapkan, Alkitabnya juga, persembahannya juga, senyum manisnya juga, ya kan? Seperti senyumku ya, Inang ya. Iya, nah adik-adik semuanya, jadi itulah pembelajaran firman Tuhan kepada kita saat ini. Jadi adik-adik semua harus tetap taat kepada Tuhan. Tuhan. Ketaatan ini kita tunjukkan lewat apa kan Nunut? Ketaatan itu kita rajin membaca firman Tuhan. Terus kayak yang bilang taat berdoa. Ya kan Inang? Iya, benar sekali. Nah, adik-adik semuanya, begitulah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan kita akan memasuki aktivitas kelas bersama dengan Kak Nunut. Kita masuk dalam aktivitas kelas. Hari ini aktivitasnya adik-adik sangat istimewa. Kenapa? Karena kita ngerjakannya bersama dengan keluarga. Jadi kalau ada kakak atau adik dalam satu rumah boleh ngerjain bareng-bareng ya. Nah, adik-adik yang di rumah, untuk aktivitas kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh Inang Pendeta. Seperti Nabi Daniel, kita harus taat berdoa. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu dan Minggu tetap harus juga kita selalu berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan membuat kartu pokok doa. Adik-adik boleh siapkan. Yang pertama ada karton, boleh warna putih atau warna apa aja yang ada di rumah adik-adik ya. Kemudian kita butuh untuk menghiasinya, boleh alat mewarnainya, boleh krayon atau juga ada yang punya pensil warna atau cat air juga boleh dipakai ya. Kemudian kita membutuhkan origami. Origaminya terserah boleh warna apa aja yang ada di rumah ya adik-adik. Kemudian kita butuh double tip dan juga kita butuh gunting. Sudah siap adik-adik? Yuk kita buat ya. Nah, adik-adik yang di rumah, nanti kartonnya akan terserah adik-adik mau bentuknya seperti apa, tapi kalau Kak Nunut modelnya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, nanti dalam karton ini adik-adik menuliskan judulnya Kartu Pokok Doa COVID-19, karena sekarang kan Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat mengerikan ya adik-adik ya. Jadi kita mau buat pokok doa untuk mendoakan orang-orang agar selalu sehat. Nah, kemudian adik-adik tinggal tulis hari Senin. Hari Senin pokok doanya adalah untuk tenaga kesehatan. Hari Selasa untuk orang yang sedang sakit COVID-19. Hari Rabu itu untuk pemerintahan dan pemimpin kita. Kemudian hari Kamis itu untuk para pekerja. Hari Jumat itu untuk para pelajar. Dan juga hari Sabtu untuk pelayanan Tuhan dan gereja HKBP Pasar Minggu. Nah, adik-adik nanti buat setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian adik-adik hias. Kalau Kak Nunut bikinnya ada bentuk love, ada bentuk bunga. Pokoknya bikin sebagus mungkin ya adik-adik ya. Nah, seperti ini punya Kak Nunut. Nanti ini juga bisa digantung di depan pintu supaya mengingatkan adik-adik untuk pokok doanya. Dan jangan lupa adik-adik, setelah dibuat tentu saja dilaksanakan. Iya, setiap hari Senin nih. Doakan tenaga kerja dan seterusnya. Nanti adik-adik yang di rumah, kalau sudah selesai, difoto bersama adik-adik dan dikumpul di grup kelas masing-masing ya. Karena ini merupakan absensi adik-adik semua. Nah, demikianlah aktivitas kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah! Adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah melakukan aktivitas kita untuk hari ini. Nah, ayo adik-adik semua berlomba-lomba ya untuk mengirimkan aktivitas kelas untuk hari ini di grup kelas masing-masing. Nah, kita akan berdoa bersama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami, Tuhan mampukan menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu taat, yang selalu rajin untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Baik kami senang, baik kami sedih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab jika kami berdoa kepada Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, kami memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kami ini, maka kami akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membacakan teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Yang berulang tahun dari tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus ada 4 orang. Yang pertama, Jonathan Giordano Sirait. Yang kedua ada Joel Ademaro Bawana Sinaga. Yang ketiga ada Kenzi Bastian Pakpahan. Dan yang terakhir ada Dwi Immanuel Julian Nainggolan. Mewakili Inang Pendeta dan seluruh seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita dengan bernyanyi bersama. Yuk Bang Glenn! Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kau pimpin langkahmu. Padamu Gio, padamu Joel, padamu Kenzi, padamu Julian, selamat ulang tahun. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan bernyanyi lagu penutup kita. Tapi sebelumnya dipersiapkan dulu tabung celengannya dan juga uangnya ya, karena ini akan persembahan kita juga adik-adik yang di rumah. Kita akan bernyanyi dari pujian anak sekolah minggu dengan judul Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Yuk Bang Glenn! Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Sekali lagi ya adik-adik di rumah. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Adik-adik semuanya, hari ini kita sudah bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita akan mengakhirinya, Kak Nunut. Ya Inang. Ya, kita berdoa bersama. Mari adik-adik semuanya duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sepanjang ibadah kami hari ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, diam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini, mengikuti pembelajaran kami hari ini dengan keadaan sukacita. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu yang sampai dengan saat ini masih beraktivitas di rumah.
bermain di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan melakukan segala sesuatunya di rumah mereka masing-masing. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada mereka semuanya, dan juga memberikan kerajinan kepada adik-adik kami dan semangat yang selalu dibaharui setiap harinya. Semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh belas kasihan itu senantiasa menaungi dan memberkati adik-adik kami semuanya. Dan kami mendoakan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur yang telah Tuhan anugerahkan. Dan kami tetap bermohon kepadamu, biarlah Tuhan semakin memberkati adik-adik kami, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan, memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan adik-adik kami lewat Rohul Kudus-Mu untuk senantiasa mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang telah mereka terima. Kami mendoakan juga untuk semua orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan Engkaulah kiranya memberkati mereka dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini yang masih kami hadapi. Tuhan, kepadamulah kami berserah, kepadamulah kami menyerahkan semua orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu ini. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah rumah tangga mereka, biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa supaya para orang tua tetap semangat dan menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Tidak berlelah-lelah, tidak putus asa, tidak kecewa, tetapi terus-menerus berpengharapan hanya kepada belas kasihan daripada Tuhan saja. Kami mendoakan juga Bapa dalam surga untuk pembelajaran adik-adik kami semuanya yang masih dilakukan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau membantu juga para orang tua yang selalu mendampingi anak-anak mereka dalam proses pembelajaran. Meskipun kami tahu ada banyak kesulitan-kesulitan, ada banyak gangguan pastinya yang akan mereka hadapi. Tapi kami percaya jika Tuhan selalu ada di dalam hati dan pikiran mereka, maka semua akan dilalui penuh dengan harapan dan juga dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan juga daripada kami semua, terlebih anak-anak kami, terlebih juga bagi para orang tua, supaya ketika mereka mendampingi anak-anaknya boleh dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, kami membawakan juga setiap proses pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini HKBP Pasar Minggu. Kau memberkati seluruh jemaat, majelis dan para pendeta sehingga semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Kami mendoakan juga untuk adik-adik kami dan para orang tua, bahkan seluruh jemaatmu dan para majelismu juga yang mungkin saat ini berbaring oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, terlebih oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan semangat kepada mereka hari lepas hari, supaya mereka tetap semangat dan juga menambah-nambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah kami juga ketika kami akan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin.
adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Iya, Ina. Iya, jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita bersama ya Kak Nunut. Iya, Ina. Iya, dalam pembelajaran tentang firman Tuhan juga. Adik-adik nggak boleh patah semangat ya. Tetap terus untuk beribadah kepada Tuhan meskipun kita masih beribadah di rumah saja. Nah, yang terakhir, Inang Pendeta dan Kak Nunut tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.